Hey, welcome back to my channel. Bersama aku, Emi Akiara di sini. Guys, siapa di sini yang sudah nggak sabar buat kita bahas anime Usuria no Hitorogoto atau The Epic Carry Diaries Season 2 episode 7. Episode kali ini bener-bener seru banget ya. Dan pastinya penuh teka-teki dan yang bikin kalian penasaran banget. Jadi buat kalian yang belum tonton atau pengen tahu lebih dalam soal episode ini, pastikan kalian simak video ini sampai habis ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, let's go. Episode 7 dibuka dengan Jinshi yang tengah bermimpi tentang ibunya. Dalam mimpinya itu, ia melihat ibunya berbicara dengan beberapa orang yang tampaknya memiliki peran penting di istana. Saat terbangun, Jinshi langsung berlatih ilmu pedang mungkin untuk menenangkan pikirannya. Di momen ini, ia mendapat pengungkapan besar. Ternyata Kaisar adalah kakak kandung Jinshi. Wah, ini benar-benar plot twist yang menarik banget ya gengs ya. Keesokan harinya, Jinshi dan Gousun berjalan-jalan tanpa sengaja melihat Momo yang sedang mendengarkan seorang guru mengajar para muridnya. Sang guru bercerita tentang seorang kaisar dan seorang wanita abadi yang disebut Wonmu. Jinshi dan Gousun pun menyapa Momo dan mereka bertiga berdiskusi dengan sistem pendidikan yang sedang dikembangkan di istana. Setelahnya Jinshi dan Gousun pun pergi sementara Momo bertemu dengan Xiaolan yang baru aja keluar dari kelas. Mereka lalu berbicara dan berjalan menuju tempat lain di sekitar akademi. Di sana Xiaolan memperhatikan bahwa Momo tampak tertarik dengan sebuah kuil kuno yang berdiri tak jauh dari tempat mereka berada. Sang guru pun menjelaskan bahwa kuil itu berkaitan dengan Wangmu dan merupakan tempat yang harus dilewati oleh setiap penguasa negeri ini. Namun sudah beberapa dekade lamanya kuil ini tidak digunakan. Selain itu, ia juga mengungkapkan fakta mengejutkan. Wabah penyakit telah membunuh kakak-kakak kaisar sebelumnya. Tak lama setelah itu, kaisar pun mengajak Momo, Jinshi dan beberapa orang lainnya untuk pergi ke kuil yang disebut Shrine of Jushi. Sesampainya di sana, mereka melihat ada 3 pintu dengan warna merah, hijau, dan biru. Kaisar pun memilih pintu biru dan mereka masuk ke dalamnya. Ternyata di dalam ruangan pertama mereka kembali dihadapkan pada pintu lainnya dengan warna berbeda, yaitu biru muda, coklat, dan hijau. Mereka memilih pintu hijau dan perjalanan ini terus berulang dengan pilihan pintu yang semakin membingungkan. Hingga akhirnya mereka sampai di ruangan terakhir yang memiliki 3 pintu lagi. Kali ini dengan warna biru, ungu, dan kuning. Kaisar memilih pintu kuning dan di dalamnya mereka menemukan sebuah tanda misterius. Momo pun mencoba memahami arti dari tanda misterius itu, tetapi ia hanya menebak bahwa pesan yang tertulis di sana adalah sebuah bentuk penolakan. Namun tanda tersebut justru semakin membuatnya penasaran. Guru mereka pun menyarankan agar Momo bertanya kepada Luomen jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang tanda itu. Setelahnya, Momo pun mulai merenungkan kembali ajaran tentang Wangmu. Lalu tanpa diduga ia bertanya kepada kaisar, apakah para kaisar terdahulu memiliki penglihatan yang buruk? Pertanyaan ini sangatlah mengejutkan kaisar, tapi jawabannya tak kalah mengejutkan. Ya, sebagian kaisar sebelumnya memang memiliki penglihatan yang buruk, kecuali kaisar sebelumku. Karena semakin penasaran, Momo, Jinshi, guru, dan kaisar pun kembali masuk ke kuil dan mencoba jalur yang berbeda. Kali ini Momo yang memilih sendiri pintu-pintu yang mereka lewati. Mereka pun terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah balkon misterius yang tidak mereka temui di perjalanan sebelumnya. Disinilah guru mereka mengungkapkan bahwa balkon ini adalah jalur yang benar. Di tempat inilah peristiwa penting terjadi di masa lalu. Momo pun mulai menjelaskan metode pemilihannya dan menggunakan api sebenarnya dari Shrine of Jushi.
Sang guru pun memuji mau-mau karena telah berhasil memecahkan misteri kuil ini. Tetapi ia juga memberikan peringatan tentang beberapa hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Nah, itu dia gengs pembahasan kita kali ini. Di episode ini benar-benar menarik ya gengs, apalagi dengan misteri Shrine of Choosing yang akhirnya terpecahkan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah rahasia di balik kuil ini akan berdampak besar ke depannya? Apakah ini ada hubungannya dengan penglihatan buruk para kaisar terdahulu? Kalau Emi sih penasaran banget ya guys, dan Emi yakin kalian juga penasaran juga kan? Dan jangan lupa tulis teori kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next time and bye bye. Bye bye bye.